Bang Muhammad Fadil ini asli mana, Bang? Saya aslinya dari Riau. Dari Riau. Tapi kalau logat kok kayak Minang ya? Oh, ya karena soalnya kan Riau sama Sumatera Barat tuh logatnya 11-12 tuh. Oh, 11-12. Agak sama tuh. Berarti termasuk juga dari segi kuliner gitu. Kalau kuliner. Ah ya. Kalau di sana itu ada nasi padang nggak, Bang? Wih, puji pun banyak. Oh, pasti banyak. Banyak. Tapi nasi padang pun juga ternyata banyak ini ya, banyak ciri khasnya. Banyak. Ya, banyak ciri Ada kalau saya pernah ketemu itu ada rendang yang kering banget, tapi ada juga rendang yang basah banget. Kalau Riau itu termasuk yang gimana, Bang? Kalau di Riau tuh rendangnya yang basah. Oh, yang rendang yang basah. Tapi bukan kaleo ya? Bukan apa? Kaleo. Kaleo itu bukan bebek, Bang. Punya di mana? Ada juga. Dapat air kering. Kalau di Bangka ada, Bang, nasi padang 10.000. Di Riau juga ada. Oh, ada nasi padang Bahkan 10.000. dulu itu kan waktu saya masih SMA ataupun pondok di Riau, tepatnya di Kabupaten Kampar, Kecamatan Bangkinang seberang Kampar. Itu bahkan nasi padang tuh orang jual cuma 8.000. Oh, karena mungkin bahan bakunya itu udah tersedia banyak di sana dan ya nasi padang udah lazim di sana, jadi mungkin harganya Agak asing lagi. iya. Bahkan istri saya itu pernah cerita kalau di Palembang itu sarapan itu pakai pempek. Oh. Itu bisa jadi kalau di sini juga. Nah, tapi kita nggak cuma mau bahas nasi padang, Bang. Jadi ini menarik, Bang Fadil ini adalah seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Kampus apa, Bang? Kuliahnya sekarang? Orangnya ilmu tinggi Dirasat Islamiyah Di Al-Hikmah, Bang, ya? Di Bangka. Sudah berapa semester, Bang? Alhamdulillah saya udah semester 5, Bang. Semester 5 ya? Ya, Bang Fadil ini kelahiran Riau, terus sekarang ambil studi di salah satu kampus di Jakarta, sudah semester 5 ya, Bang, ya? Alhamdulillah. Dan perlu teman-teman tahu nih, ternyata beliau juga banyak mengisi kajian atau juga sudah banyak di masjid-masjid. Itu sudah dilakukannya sejak kapan, Bang? Mengisi kajian di di masjid atau menjadi imam masjid itu? Kalau kajian, Bang, waktu tamat pesantren, Bang. Tamat Tapi pesantren. kalau saya ngisi-ngisi khutbah itu waktu kelas 4. Kelas 4? 4 pesantren. Waktu ibaratnya kelas 1 SMA gitu, Bang. Satu SMA? Udah sih bahagia. khutbah. Oh, khutbahnya itu sholat Jumat. Biasa ya. Dapat Itu memang tugas dari sekolah atau memang itu pilihan dari sekolah untuk Itu salah satu tugas sekolah, Bang. tugas sekolah. Dan biasanya juga pilihan ya, yang bisa itu yang bisa khutbah, karena kan khutbah juga ada rukun-rukunnya yang harus Iya, dijalani ya. harus. Tapi kelas 1 SMA ya, Bang, ya? Kalau kita kelas 1 udah ngapain, Bang? juli. Itu luar biasa, berarti dari kelas 1 udah khutbah Jumat Iya. dengan intonasi yang udah biasa dilakukan sama Bang Fadil. Yang Intonasi itu, belajar intonasi seperti itu gimana, Bang? Nah, kalau intonasi itu, Bang, soalnya orang tua saya, Bang, khususnya dari ibu, beliau tuh seorang ustazah juga, Bang. Oh, Saya seorang- ngisi-ngisi Pendidik, guru ngaji juga ya. yang ngisi ceramah gitu juga. Jadi Bang Fadil sering lihat juga Iya, mungkin orang tua. turun. Tapi maksudnya ada pelatihan khusus nggak, atau pernah berguru dengan siapa sehingga bisa punya ini ya? Apa kan ini jadi salah satu ciri khas ya, kalau kita dulu pernah dengar itu ada namanya Kiai Zainuddin MZ Iya. yang disebutnya sebagai dai sejuta umat, karena memang ya selain keilmuannya beliau, selain cara penyampaiannya beliau, dan memang punya ciri khas dalam penyampaian. Nah, ini juga Bang Fadil juga unik nih, punya ciri khas juga dalam penyampaian. Ini ada momen buat belajarnya nggak sih, atau pernah berguru dengan siapa gitu? Ada waktu di pesantren itu ada belajar khotib gitu. Belajar khotib. Yang Ada pelajaran khotib gitu ya. Oh, luar biasa.
Itu dari semenjak kelas kelas 1 aliyah. kelas 1. Kelas 1. Oh, aliyah. Jadi itu pondok pesantren Bang Fadil itu dari usia kelas berapa ya, Ustaz? Saya tuh tamat SD langsung pondok di selama 6 tahun Bang. Selama 6 tahun. Tapi karena selama Berarti usia SMP kelas 1 ya? SMP kelas 1 sampai SMA kelas 3. Itu pondok pesantrennya itu fokusnya memang untuk mencetak dai-dai muda gitu ya? dan juga Bang, di pondok pesantren saya tuh namanya pondok pesantren Darun Nahdo Tawali Bangkinang. Yang mana Darun Nahdo ini Bang pondok yang tertua di Provinsi Riau. Ya. Tahun kelahirannya 1948. Itu berarti sebelum merdeka ya? Sudah merdeka. 1948 ya? Itu di awal fase kemerdekaan pesantren sudah berdiri. Dan kita tahu juga kalau di Riau itu banyak dai-dai kondang yang sekarang udah dikenal sama kita, ada Ustaz Abdul Somad ya. Dan mudah-mudahan Bang Fadil ini bisa meneruskan. Amin ya rabbal alamin. Bahkan dulu Bang sebelum Ustaz Abdul Somad tuh main daun gitu kan. Iya. Dulu tuh pernah saya duduk bareng gitu Bang. Duduk bareng. Oh iya. Iya. Beliau Dua kali itu. kunjungan ke pesantren. Bukan ada dia ceramah di dekat masjid yang dekat di pesantren saya gitu Bang. Oh gitu. Itu saya menghadiri ceramah beliau kan. Oh gitu. Setelah ceramah tuh ya duduk bareng gitu Bang. Wow, luar biasa. Itu berkah banget, itu rezeki ya. Karena memang guru saya tuh pernah bilang kalau kita mau jadi orang hebat itu ya kita harus ikut sama orang hebat. Iya. Apa namanya, minimal kita ngebawain tasnya orang hebat itu juga kita benar-benar nanti bakalan jadi orang hebat. Amin. Dan ternyata Bang Fadil juga sudah terbiasa dipertemukan. Amin. Amin. Dan kalau teman-teman tahu, Bang Fadil ini salah satu mahasiswa di Al-Hikmah yang ada salah satu videonya yang sudah viral. Kalau teman-teman tahu TikTok atau Instagram, itu salah satu cuplikan ceramahnya beliau ini udah viral di TikTok. Udah FYP Bang. Iya. Boleh cerita Bang, itu video apa lagi ngapain? Waktu presentasi ada teman saya namanya Ahdan Musofa gitu Bang. Wah, ini siapa nih? Ini habis Quran juga Bang? Oh, beliau habis Quran Bang. Habis Quran juga. Makanya mungkin malah baca Bang. Ya beliau juga sering imam di sini Bang, di masjid di Al-Quran. Apa? Masjid Rahmat. Nah, Nur Rahmat gitu. Nah, gimana? Ceritanya Beliau bisa itu viral? lagi iseng-iseng video gitu Bang. Dibikinnya status WA kan, dilihat sama temannya. Kemudian temannya kirimin dong. Oh gitu. Iya, maka teman saya Ahdan dikirimin sama temannya. Oh gitu. Gak tahu dia langsung masuk ke TikTok. Ke TikTok dan viral. Viral Bang. Berapa terakhir yang nonton? Yang nonton 400 kayaknya Bang. 400 kan? Oh, 400.000 ya? Oh, luar biasa. Itu baru ada satu akun. Ada 400.000 potongan ceramah dari Bang Fadil. Ya tentu mungkin bisa jadi itu memang salah satu hal yang tidak diduga, tapi kan ada proses sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Bang Fadil. Bisa jadi kalau misalnya Bang Fadil nggak belajar dengan tekun tadi ya, belajar menjadi khotib, berpidato, bisa jadi nggak akan seviral sekarang gitu. Tapi sekarang sudah viral. Nah, lanjut lagi Bang kita. Tadi kan Abang udah cerita tentang kehidupan di pesantren selama 6 tahun. Dan akhirnya sekarang memutuskan untuk berangkat ke Jakarta. Nah, gimana pandangan Bang Fadil? First impression, pandangan awal Bang Fadil mengenai Jakarta setelah Bang Fadil 6 tahun di pesantren? Saya kira itu kan Jakarta tuh keras kan. Jakarta keras. Ya, Jakarta keras kan. Ternyata tapi tergantung kitanya sih Bang. Kalau kita misalnya pandai-pandai bergaul kan
aman sih. Oh maksudnya kerasa itu dari segi pergaulan ya? Iya. Pergaulannya emang cerita-cerita yang didapat Bang Fadil ketika di Riau atau ketika di Pondok itu mengenai Jakarta gimana Bang? Apa? Mungkin di TV gitu bang. Ya. Ada di TV. Ada kerasa di Ya, jadi tergantung kitanya ya. Karena kalau misalnya kampusnya Bang Fadil aja di Al-Hikmah itu kan di daerah Bangkai kalau nggak salah ya. Ya bang kaya. Bangkai itu kan kalau nggak salah diapit sama salah satu daerah yang namanya Kemang ya. Iya kembali. Jadi kalau Bang Fadil jalan-jalan ke Kemang itu kan banyak tempat-tempat nongkrong atau banyak Nongki gitu bang. Nongki. Apa namanya? Ada banyak tempat-tempat hal yang apa namanya memang harus kita hindari gitu. Iya. Tapi ya tadi berarti memang tergantung kitanya mau milih gitu Bang ya. Dan Bang Fadil memilih untuk kuliah di sini dan mempertahankan apa yang sudah dibangun Bang Fadil di sejak SMP. Iya. Nah sekarang di Jakarta tinggal di mana Bang? Saya tinggal di Pasar Rebo bang, Kalisari Pasar Rebo. Itu rumah kontrak atau gimana? Apa? Saya masih mondok lagi bang. Oh masih mondok lagi di Iya. Jakarta. Oh maksudnya gimana? Kan sekarang kan kampus, kuliah gitu. Nah mondok itu maksudnya gimana? Masih tinggal di apa tempat markas Al-Quran Indonesia bang. Oh gitu. Yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf. Oh masya Allah. Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf ya. Beliau itu pernah juga dosen di sini bang. Pernah dosen di Tes sini. TID atau di STU gitu. Pokoknya Oh. pernah. Beliau juga sering ngisi di Masjid Al-Hikmah. Oh. Iya, di STU. Nah sekarang Bang Fadil tinggal di sana. Iya. Ya? Itu tinggal apa namanya meneruskan program hafalan atau emang jadi apa istilahnya jadi pengajar gitu. Nggak, masih apa? Masih program hafalan sambil mengajar gitu, mengajar anak MTMK kayak anak TPA gitu. Oh gitu. Oh sambil mengajar juga berarti ya. Mengajar ya. Itu mengajarnya pagi berarti ya. Mengajarnya siang bang. Oh siang. Itu anak-anak SD, TK gitu ya. Ya, ada TK, ada SD. Gimana pengalaman mengajar di TK SD? Ya, gitu lah bang. Lumayan susah sih, tapi penuh kesebaran gitu. Betul. Lagi bocah-bocah masih kecil gitu. Mungkin di teman-teman sini masih ada yang guru kayak apa? Rian Fernandes. Ya, juga beliau itu juga guru. Oh guru juga teman-teman Fadil ya. Ya luar biasa berarti apa namanya kehidupan Bang Fadil dari semenjak kecil SMP bahkan sampai sekarang itu tidak pernah lepas dari Al-Quran gitu ya. Dan mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita dan menjaga Bang Fadil. Amin. Mungkin terakhir Bang, hafalan itu udah sampai mana sekarang? Wah, pertanyaan ditunggu-tunggu ini. Langsung ucap. Itu mah berat bang. Berat maksudnya gimana tuh? Berat untuk menjawabnya gitu bang. Berarti tapi masih sekarang masih proses menghafal, Masih menghafal. masih proses murojaah gitu Iya, ya. masih murojaah. Oh iya satu lagi mungkin tantangannya, perbedaan tantangan menghafal dan murojaah ketika di pondok dengan sekarang di Jakarta. Iya walaupun tinggalnya di markas Quran, tapi kan sudah merasakan atmosfer Jakarta. Nah itu gimana? Beda nggak? Tantangannya ya beda sih bang. Bedanya apa? Bedanya tuh kalau misalnya apa di sisi baiknya, kalau misalnya kita di Jakarta itu kan kita lagi malas-malas kan hafal kan, lagi malas berobat kan, lagi malas-malasnya ibadah kan. Maka kalau saya itu bang langsung teringat orang tua di rumah. Ketika teringat orang tua tuh membara lagi semangatnya itu Buat menghafal. menghafal. Memang apa pesan yang paling berkesan yang ditanamkan sama orang tua dari Bang Fadil? Dia cuma jadi apa? Jadi penghafal Quran dari belajar itu memberi mahkota ya, mahkota. Masya Allah. Jubah kebanggaan. Karena ketika kita menjadi penghafal Quran itu kita
dapat dapat privilege mungkin nanti di akhirat kita bakal bisa memberikan mahkota ke orang tua kita, ke ibu kita. Dan bahkan kita sebenarnya sebagai keluarganya Allah. Iya. Ketika kita amalkan luar biasa. Nah, ini sangat menginspirasi banget teman-teman semua. Bang Fadil jauh-jauh dari Riau datang ke Jakarta untuk menimba ilmu di kampus Al Hikmah. Tapi ada waktu saya kelas 3 pesantren itu namanya kelas 3 SMP. Saya itu pernah lomba Pildacil Bang, saya kabupaten Kabupaten. Alhamdulillah saya dapat juara 3. Dapat juara 3 ke kabupaten. Wow. Itu salah satu kabupaten di Provinsi Riau. Itu mewakili pondok pesantren? Enggak, mewakili kecamatan. Mewakili kecamatan? Kecamatan namanya Kecamatan Puo. Kecamatan Puo di Riau. Di Kabupaten Kabupaten. Ya. Oh, luar biasa. Itu juara 3? Iya, ada dari berapa peserta itu? Kalau nggak salah 20-an gitu Bang. 20-an. Kelas 3 SMP itu luar biasa. Mudah-mudahan prestasi-prestasinya juga bisa terus berlanjut ya Bang. Ketika sekarang di Al-Hikmah dan sekarang udah semester 5, berarti tinggal beberapa semester lagi Bang ya. Sampai akhir lulus dari kampus. Rencananya setelah lulus mau ngapain Bang? Nikah. Iya, maksudnya ada rencana sudah direncanakan belum ketika lulus kuliah? Misalnya mau balik ke kampung atau mau melanjutkan S2 atau gimana? Kayaknya mau balik ke kampung dulu Bang. Balik ke kampung. Ada rencananya mau bikin pondok tapis gitu Bang. Masya Allah. Ya kita doakan. Kenapa pengen bikin pondok tapis di Terus keseruan lihat anak-anak di kampung saya itu Bang, kecil main apa Dirimu dengan HP. Oh, ML tuh Mobile Legend ya? game. Tapi bukan emang anak-anak sekarang itu suka main Mobile Legend? Bisa jadi. Iya, karena apa namanya? Kayaknya anak sekarang itu kalau mau Mobile Legend, Free Fire itu ini apa namanya? Jadi salah satu sambilan gitu. Ya, itu mungkin cerita dari Bang Fadil. Kalau mau setelah lulus nanti mau balik kampungnya, mau bikin tapis di kampung ya di tadi Kecamatan Kuo ya. Kecamatan Kuo di Kabupaten Kampar, Sulawesi Tenggara. Ya mungkin itu aja wawancara kita atau podcast kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan banyak pelajaran, banyak